Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian, Poin News. Dua nama yang dulunya dikenal vokal mendukung rezim kekuasaan kini berada dalam sorotan tajam. Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK atas dugaan keterlibatan dalam kasus pemerasan dalam program sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Sementara itu, Sylvester Matutina yang telah divonis 1,5 tahun penjara secara ingkrah berkekuatan hukum tetap dalam kasus penyebaran hoaks dan pencemaran nama baik terhadap mantan Wapres Yusuf Kala masih belum ditahan hingga hari ini. Publik kini bertanya, mengapa hukum berjalan cepat terhadap satu tokoh tetapi terkesan lambat bahkan macet terhadap yang lain? Tangkap penjarain. Ya kalau memang udah ingkrah ya laksanain sesuai, kecuali kalau dibilang ada perdamaian apalah itu lain hal. Tapi kalau memang sesuai dengan hukum pidana yang sudah ingkrah, maka itu harus dijalankan. Pada 20 Agustus 2025, KPK melaksanakan operasi tangkap tangan atau OTT yang menyasar mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan sejumlah pejabat terkait. Ia dituduh menerima aliran dana sebesar 3 miliar rupiah dari skema pemerasan dan pengurusan sertifikasi K3 yang dikeluhkan oleh banyak buruh. Dari hasil pemeriksaan diduga ada penggelembungan biaya sertifikat dari harga resmi sekitar 275.000 menjadi 5-6 juta rupiah per sertifikat. Total kerugian masyarakat yang diduga terlibat dalam praktik pemerasan ini diperkirakan mencapai 81 miliar rupiah. Kemudian pada 22 Agustus 2025 resmi, Noel ini ditahan sebagai salah satu dari 11 tersangka oleh KPK. Penahanan ini berlangsung cepat hanya 2 hari setelah OTT. Noel dibawa ke rutan KPK, mengenakan rompi orange dan digiring ke depan publik. Nah, sebaliknya nih, Sylvester Matutina telah divonis bersalah pada 2021 karena menyebarkan tuduhan palsu terkait dengan keterlibatan Yusuf Kala dalam radikalisme. Setelah menjalani proses kasasi, vonis 1,5 tahun penjara telah dinyatakan ingkrah, namun hingga kini di bulan Agustus 2025, Sylvester masih belum dieksekusi juga. Hal ini memicu kritik tajam ya dari sejumlah tokoh. Ahmad Sahroni yang merupakan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI mempertanyakan integritas Kejaksaan Agung dalam menangani kasus ini. Mantan Menko Polhukam Profesor Mahfud MD pun juga menyatakan keheranannya dalam akun media sosialnya. Ia menyebut bahwa kejaksaan ini terkesan main aman ya dalam eksekusi vonis ini. Perbandingan antara kasus Noel dan juga Sylvester ini menimbulkan kegaduhan di ruang publik. Banyak netizen dan juga pengamat melihat bahwa fenomena ini sebagian bentuk yang nyata bagi hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Bahkan beberapa pengamat menduga Sylvester ini punya daya tawar politik yang cukup kuat di lingkar kekuasaan tertentu, sehingga penahanannya ditunda tanpa dasar hukum yang masuk akal. Ketimpangan dalam eksekusi hukum semacam ini tak hanya berdampak pada persepsi keadilan publik, tapi juga terhadap stabilitas sosial politik jangka panjang. Aktivis dan mahasiswa mulai menyuarakan niat untuk menggelar aksi ke Kejaksaan Agung mendesak eksekusi terhadap vonis Sylvester. Sementara itu, pengacara Noel menyatakan akan mengajukan pra-peradilan dan menduga ada desain politik untuk menjatuhkan reputasi kliennya. Sylvester Matutina beberapa kali absen dalam jadwal pemeriksaan aparat penegak hukum dengan alasan sakit. Namun, alasan ini memicu kritik keras dari berbagai kalangan yang menilai bahwa alasan kesehatannya dijadikan tameng untuk menghindari proses hukum. Pengamat hukum dari aktivis anti korupsi mempertanyakan kredibilitas alasan sakit tersebut. Mengingat vonis terhadap Sylvester ini sudah ingkrah sejak lama dan semestinya tidak ada alasan untuk menunda eksekusi hukum lebih lama lagi. Nah, alasan sakit yang berulang kali dikemukakan terkesan dipaksakan dan tidak disertai bukti medis yang transparan. Ini lebih mirip taktik untuk mengulur waktu dan juga menghindari penahanan, kata Dr. Ridho Mahendra, pengamat hukum Universitas Indonesia. Kritik juga datang dari publik dan tokoh politik yang menuntut agar Kejaksaan Agung ini bertindak tegas tanpa memandang status ataupun kedekatan politik Sylvester. Kalau memang sakit, tunjukkan bukti medis yang jelas. Jangan sampai hukum dibuat lemah hanya karena satu orang yang punya koneksi atau perlindungan, ujar Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni. Bahkan ketiadaan eksekusi vonis dan ketidakhadiran Sylvester ini menimbulkan kesan bahwa
ada perlakuan istimewa bagi politisi tertentu yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang menciptakan presiden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.